Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Agung Cahyono kembali menjumpai Anda di podcast on IMTV. Yeay. Terima kasih kebersamaan Anda masih bersama dengan kami. Kami ingatkan acara ini tayang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Jika Anda ketinggalan nonton di channel 36 UHF IMTV, Anda bisa melihatnya di channel YouTube IMTV Jawa Tengah gitu kira-kira. Nah, kali ini di podcast Talks on IMTV ini ada tamu spesial. Kenapa spesial? Karena sebentar lagi pekan depannya lagi kira-kira akhir bulan ini ada namanya tahun baru. Bukan tahun baru Masehi tapi tahun baru Imlek. Nah, kita akan mengulik kesiapan perayaan Imlek di Semarang ini. Salah satu sudut yang terkenal biasanya ada di Kampung Semawis gitu ya. Iya, betul. Di Pecinan sana. Nah, saat ini pernik-pernik di Kota Semarang sudah mulai dipasang. Lampion-lampion itu di sepanjang Jalan Pemuda, lampion berwarna merah itu sudah nampak dipasang berjejeran gitu. Langsung saja saya perkenalan narasumber spesial kali ini, Bapak Andi, Wakil Matakin. Matakin itu adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang berada di Jawa Tengah ini, Pak ya? Betul, Pak. Ya, selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Agung. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat-sehat ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Andi sudah mampir ke studio kami. Sama-sama. Ini karena spesial nih Pak Andi, tahun baru Imlek. Karena kadang kita itu ikuti tahun baru Imlek itu apa sih, gongsi faca gitu yang paling kita kenal kan itu. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Andi makna tahun baru Imlek itu sejarahnya gimana sih, tahun baru dari Cina atau tahun baru gimana Pak Andi, bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau bicara tahun baru Imlek sejarahnya panjang ya, jadi singkat Pak Andi kira-kira. Intinya tahun baru itu sudah ada dari zaman dinasti Xia, dinasti kekaisaran Cina. Iya, kalau sekarang 4000 sekian tahun lah. Kemudian bergerak, setiap dinasti punya perhitungan masing-masing penanggalan. Dan kemudian di penanggalan dinasti Han, kaisar yang kedua, ditetapkanlah penanggalan Imlek yang seperti sekarang. Yang 0 tahunnya dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi kalau menghitung tahun baru Imlek pasti 551 ditambahkan tahun Masehi pasti ketemu. Berarti kalau tahun sekarang berarti berapa tahunnya? Ya, 551 tambah 2025 ya 2576. Jadi 2576 itu diputuskan terakhir oleh dinasti Han. Dinasti Han. Ya, dan itu sedikit sejarah ya, dan tentunya tahun baru Imlek ini adalah awal musim semi, Pak. Awal musim semi di sini apa di sana? Di negara asalnya. Di negara asalnya. Jadi semi itu setelah menghadapi musim dingin yang ekstrim, terus musim semi ini adalah sebuah harapan baru. Nah, itulah makna yang terdalam dari tahun baru Imlek, itu sebuah harapan baru supaya manusia bisa berbenah, merefleksikan apa yang sudah terjadi tahun lalu, kemudian di tahun baru ini berbenah, berharap berusaha menjadi yang lebih baik, intinya seperti itu. Nah, biasanya itu pemaknaannya untuk tahun baru Imlek ini seperti apa Pak Andi? Maknanya memang ada pemaknaan ritual dan tradisi kalau di kalau sudah masuk ke Indonesia ya. Gimana Pak Andi? Jadi di Indonesia sendiri ada pemaknaan ritual yang merupakan keagamaan ya, tentunya kami umat Konghucu ya. Terus kemudian juga ada pemaknaan ritual atau budaya. Budaya itu ya semua orang Tionghoa, bahkan sekarang Imlek sudah menjadi milik bersama yang dinikmati sebagai ini ya, event yang dijalankan secara kebudayaannya. Nah, kalau secara ritual panjang Pak, jadi Imlek itu serangkaian persembahyangan dari seminggu sebelum Imlek, namanya hari persaudaraan ya, mirip seperti zakat fitrah kalau di Muslim. Jadi setelah 1 tahun orang berusaha dapat untung, dapat gaji, seminggu sebelum Imlek saatnya orang berbagi. Ya, makanya di kelenteng-kelenteng organisasi sosial biasanya mereka membagi angpau dan sebagainya, sembako yang merupakan saluran berkat dari masyarakat salah satunya. Sedekah gitu ya, kira-kira ya. Mirip seperti zakat fitrah. Mirip zakat fitrah ya. Nah, sehari sebelumnya kita juga punya kewajiban bersembahyang kepada leluhur. Jadi selalu ingat leluhur, bersyukur karena 1 tahun telah direstui, dibimbing,
baru besoknya kita merayakan dan bersembahyang kepada Tuhan atas berkah di hari pertama di tahun baru Imlek. Ya, Pak Andi, ini nanti kan kita lanjutkan lagi Pak Andi. Betul, siap. Saya akan gali lagi nih Pak Andi. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast on IMTV, segera kami kembali. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia resmi digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Golkar itu lahannya milik Samudera. Pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Ya pemirsa, masih bersama kami di Talkshow Podcast on TV bersama saya Agung Cahyono, dan di samping saya sudah ada Pak Andi, wakil dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Tengah. Pak Andi, melanjutkan perbincangan kita terkait dengan Tahun Baru Imlek ini. Tahun Baru Imlek ini di negara asalnya ini kan musim semi, kemudian dimaknai tadi untuk harapan baru dan lain sebagainya. Begitu tiba di Indonesia kira-kira begitu, ini ada makna kultural sama makna ritual tadi ya. Nah, ini makna ritual tentu nanti panjang sekali kalau dijelaskan. Nah, ini untuk makna kultural, ini kan kadang masyarakat awam pun menikmati itu, arak-arakan, kemudian ada bermacam apa namanya ya, kesenian. Kalau kita ikuti di mana tuh Pak Adi? Di Pecinan itu ada seni wayang apa gitu kan, ya kayak gitu. Ya. Nah, ini untuk apa namanya, kultural ini begitu masuk ke Indonesia ini apa ada akulturasi atau apa ada yang beda dengan negara asalnya atau gimana Pak Andi? Ya, tentunya kebudayaan itu lebih fleksibel menurut saya. Dan termasuk Imlek juga ketika masuk ke Indonesia fleksibel dengan kebudayaan lokal. Ya, jadi kalau kita lihat aja lah, kalau di Semawis itu sebelum Semawis nih besok kan ya, tepatnya 18 Januari biasanya dodok alat lemah lah kalau orang-orang Jawa. Apa itu Pak Andi? Minta izin ke apa namanya, penguasa setempat zaman dulu ya, yang bawa rekso bahasa Jawanya. Caranya gimana? Ya, mereka ke kelenteng-kelenteng juga menjalankan selamatan. Oke. Kayak orang Jawa. Iya, betul. Selamatan. Itu kan sebagai bentuk apa? Akulturasi. Berdoa gitu ya. Ya, yang maknanya sebenarnya berdoa mohon izin supaya pelaksanaan apa namanya pasar Imlek Semawis itu lancar dan sebagainya. Nah, kalau di Semarang sendiri nih, masyarakat kan ada yang apa menikmati itu sebagai sebuah ya apa ya, hadir untuk menikmati. Nah, ini apa aja ini acaranya kalau Tahun Baru Imlek 2025 ini Pak Andi? Kalau yang terpusat di pasar Imlek Semawis tentunya selain makanan pasti ada hiburannya, ada hiburan dari khas tradisional Tionghoa, juga culture yang ada di sekitar kita khususnya seperti itu. Nah, ini menurut Pak Andi dari tahun ke tahun ada bedanya nggak sih? Pastinya ya, pastinya, dan itu menjadi sebuah ikon sih kalau saya lihat sekarang. Jadi pasar Imlek Semawis itu kayaknya di tempat lain nggak ada ya, cuma di Semarang aja menjadi sebuah ikonik. Nah, saya mau pengen tahu ini Pak Andi. Kadang itu kan ada filosofi, kalau orang Jawa tuh ada janur tuh punya filosofi, kemudian Kupat ada filosofi. Nah, ini kalau di Tahun Baru Imlek ada nggak semacam itu filosofi? Ya, memang tradisinya unik. Jadi kalau bahkan ada gini,
Kalau Imlek nggak boleh nyapu, nyapunya nggak, sampahnya nggak boleh keluar ya, karena ditakutkan rezekinya keluar. Tadi kalau orang Jawa, wah nek nyapu yang bersih karena nanti dapat suami yang brengosen. Ada mitos yang gitu. Iya betul. Kalau simbol-simbol itu. Kalau tepat Imlek malah orang biasanya tidak membuang sampah. Oh gitu. Karena ditakutkan rezekinya berkurang, perspektifnya seperti itu. Jadi apa namanya, banyak sih budaya-budaya, dan yang pasti biasanya malam Imlek kita juga kumpul keluarga makan bersama, Pak. Okay. Jadi setelah sembahyang ritual berkeluarga, kalau dulu makanannya buat makan bersama. Tapi kadang saya lihat ada apa bunga khas apa namanya, keberuntungan atau apa itu? Ya bunga Mei yang ada pohon angpau. Ada juga ya? Ada, kalau kan, itu dari di Cina memang ada itu. Kalau peradaban Cina, kalau saya lihat di film-film ini ya, itu kaya sekali dengan makna-makna seperti itu. Kan, seperti yang dipakai Pak Andi, naga gitu kan. Yeah. Nah ini bisa diceritakan kalau Imlek itu lekat dengan hal apa Pak Andi? Simbol-simbol apa? Yang pasti yang pasti makanan ya, khasnya itu apa misalnya? Kue keranjang. Kue keranjang itu ya, jelas. Ada filosofinya nggak itu? Ya, kue keranjang itu memang makanan yang lengket. Yang maknanya kayak kenyal, ya, manis, saling lengket tuh ya, intinya bisa menjaga keharmonisan. Dan bahkan biasanya orang-orang Tionghoa membagikan tidak hanya kepada sesama Tionghoa. Tujuannya apa? Sebagai reminding nih, makanan ini nih bentuk kelengketan hubungan supaya tali silaturahminya tetap ada dengan simbol makanan tadi. Ya, contohnya itu sih, terus ada hongpao, angpao ya, yang ya kotak merah, kertas merah ya, bungkus merah yang merupakan simbol rezeki, dan itu diberikan kepada orang dewasa, kepada anak-anak. Jadi kalau belum nikah aman, belum boleh ngasih ya. Tapi kalau belum nikah itu masih boleh nerima katanya seperti itu. Terus kalau lampion gitu Pak Andi? Ya tenglung ya, kalau sebenarnya lampion itu memang sebenarnya simbol ini sih, kalau ini kan simbol, identik sekali ya. Betul, kalau zaman dulu memang alat penerangan ya. Alat penerangan zaman tapi dulu. Memang kalau simbolnya memang sebagai ketika malam tiba, memang lampion ini sebagai apa ya, penunjuk, mercusuar pedoman ketika orang bisa menjaga hati itu bisa tercerah seperti lampion yang menyala ketika gelap seperti itu. Ada lagi nggak Pak Andi simbol-simbol gitu? Tentunya warna merah ya, merah itu. Ini warna merah apa nih? Warna merah itu kalau kita lihat di unsur, kita kan tidak terlepas dari namanya unsur yin dan yang berupa sio dan unsur. Iya. Nah, merah itu unsur api. Api itu harapan, semangat tadi. Musim-musim itu kan harapan. Makanya pasti Imlek itu pamali pakai warna hitam. Putih yang identik dengan pakaian kematian, warna-warna kematian. Selalu merah. Identiknya harus merah sih. Semangat. Tradisinya merah sih, semangat, harapan, terus motivasi, berapi-api supaya tahun baru itu bisa menjadi sesuatu yang tadi, yang lebih better, yang lebih baik. Nah ini kadang kan, kadang itu ada apa namanya, setiap tahun itu dinamai gitu kira-kira. Tahun baru 2024 adalah tahun baru Sio apa gitu. Nah kalau tahun 2025 ini kalau menurut kepercayaan Tionghoa seperti apa Pak? Ya, jadi Sio dan unsur itu siklus yang sudah berulang-ulang ribuan tahun sih sebenarnya. Jadi kombinasi antara yin dan yang, yin itu Sio, yang itu unsur. Ya tahun ini unsurnya adalah Sionya adalah ular. Kalau buat unsurnya kayu. Ya. Kalau buat menurut kepercayaan apa itu, dibaca seperti apa itu kalau buat? Tentunya ular ini kan simbol binatang yang enggak mencari masalah ketika tempatnya tidak diganggu. Terus kemudian ya simbolnya ular itu sekali makan ngirit. Jadi orang harus bisa saving dan sebagainya. Mungkin tahun ini simbol bahwa sebenarnya kita harus erat mungkin kebutuhan yang nggak perlu perlu dikeluarkan. Dan kayu sendiri adalah simbol cinta kasih. Jadi kayu itu menumbuhkan cinta kasih. Jadi di tahun ini memang harus mengembangkan cinta kasih itu lebih besar daripada hanya sekedar naluri atau nafsu-nafsu aja. Pak Andi, ini kita akan lanjut lagi, kita gali karena ada hal-hal baru yang mungkin ingin saya tanyakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di podcast on IMTV. Mengais
mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia resmi digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Oleh itu, lahannya milik Kementerian. Pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Ya pemirsa, masih di podcast on IMTV di perayaan Hari Raya Imlek, spesial untuk perayaan Hari Raya Imlek kali ini saya menghadirkan Pak Andi sebagai wakil dari Matakin, Majelis Agama Tinggi Konghucu Indonesia Jawa Tengah. Nah tadi ada hal-hal yang unik ya, perlu sebagai pengetahuan gitu. Kira-kira melanjutkan yang tadi Pak Andi, kalau di show di Imlek ini apa saja sih di tahun baru yang 2025 secara Masehi ini, seperti apa itu yang harus diperhatikan atau dibacanya seperti apa nanti? Ya memang, jadi setiap tahun itu kan siklus berubah, bahkan setiap bulan, bahkan kalau lebih detail itu per 2 jam itu 24 jam itu dibagi 2 jadi 12 show. Jadi sampai kalau mau detail ya, tapi kita lihat per bulan aja dah. Jadi ular kayu ini, kayu itu saling menghancurkan tanah. Ya, jadi di dalam 5 unsur itu ada yang saling menguatkan, hubungannya saling menguatkan, saling melemahkan dan saling menghancurkan. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika kayu bertemu dengan tanah. Tanah itu ada di bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12 Imlek. Jadi kalau Imleknya 29 Januari berarti Februari, Maret, April. Akhir itu orang harus mulai waspada. Intinya semesta tidak mendukung lah. Jadi memang harus dalam arti gini, berarti nggak boleh ngapa-ngapain, enggak lah. Dalam arti gini, ketika kita mau spekulasi harus benar-benar kalkulasi, dihitung tepat-tepat, atau mungkin wait and see dulu, cari momen yang tepat. Dan memang show itu ada yang saling mendukung, juga ada yang saling destroy, saling bertentangan lah. Apa kepercayaan Tionghoa begitu? Ya, karena di unsur seperti apa misalkan? Ya kayak misalnya ular ini sangat bertentangan dengan unsur babi, sio babi. Jadi sio babi di tahun ini memang semesta mungkin kadang kurang mendukung, tetapi bukan akhir dari segalanya. Tadi siklusnya kan tiap 2 jam bahkan itu berubah. Jadi bukan berarti setelah 1 tahun nanti sial terus atau banyak tekanan terus, enggak sih. Saya pikir tetap ada siklus perubahan, tapi yang harus dijaga itu ketika bulan 3, 6, 9, 12 itu ketika bulannya bulan tanah, dan ini unsurnya kayu ini menghancurkan tanah. Jadi perlu hati-hati ketika menghadapi satu tantangan bisnis ataupun kerjaan mungkin atau apapun, harus lebih waspada, lebih teliti dan lebih sebagainya. Tapi nggak usah takut, nanti kayu juga akan maju ketika berhubungan dengan kayu itu sendiri, juga dengan unsur air di akhir tahun 2025. Jadi bulan 10, bulan 11 Imlek itu adalah tahun terbaik yang semestanya mendukung dengan penanggalan unsur ular kayu ini. Ya, kalau di film-film itu kan sangat kaya dengan apa istilah feng shui gitu ya Pak Andi ya. Jadi cara bangun rumah itu kalau ngelihat
Mesti di tengahnya ada apa namanya ruang terbuka, itu memang dalam kepercayaan Tionghoa seperti itu ya? Ya, jadi sebenarnya mengharmoniskan yin dan yang aja. Maknanya itu sebenarnya, mengharmoniskan alam. Ya, kalau secara ilmiah sebenarnya seperti apa Pak Andi? Ada relate nggak? Sangat relate sekali karena misalnya unsur ini bisa disoftwarekan. Sesuatu yang bisa disoftwarekan kan itu algoritma matematis. Jadi itu catatan leluhur yang terdatabase lah ya bahasanya sekarang. Ya kemudian sekarang bisa diakses dengan software. Tinggal diklik dia muncul sendiri. Itu kan gitu berarti ya? bukan mistis. Algoritma kan berarti matematis itu aja sih. Ya. Tapi misalkan secara ilmu fisika harus ada ruang terbuka gitu. Oh iya. Ada udara alirannya masuk, oksigen itu masih relate ya? Konsepnya gini. Konsepnya gimana? Kalau Feng Shui ya kita mulai dari sedikit. Kita bekerja di satu tempat. Tempatnya nggak nyaman sama tempatnya nyaman, mana yang mendukung untuk pekerjaan kita? Tentunya yang nyaman. Nah, Feng Shui itu menata tempat supaya nyaman. Poinnya di situ sebenarnya. Ya. Tapi tetap sukses atau enggaknya tergantung kita mengerjakan atau enggak. Ya. Pengaruhnya tidak ada secara psikologi, secara kenyamanan itu pengaruh. Terus mempengaruhi produktivitas. Betul. Gitu. Secara ilmiah seperti itu ya, masih relate gitu. Nah, kita kembali ke Imlek nih Pak. Tahun baru Imlek di Kota Semarang itu kan ada kesenian wayang potehi gitu ya. Saya itu kadang melihat itu tuh menarik gitu, cuman nggak mudeng itu Pak. Sebenarnya wayang potehi itu menceritakan apa sih Pak? Jadi sebenarnya mirip seperti wayang ya. Kulit, jadi wayang kulit di Jawa. Karena itu ambil keteladanan kebajikan seseorang yang disiarkan dengan metode wayang sebenarnya. Kalau wayang kulit kan Mahabharata Ramayana gitu. Kalau yang ini apa Pak? Wayang potehi. Model kaisar zaman dulu. Kaisar zaman dulu. Ya, Shinjuku memang unik, tapi memang kadang ya itu bahasanya dan audionya kadang nggak mendukung ya. Kadang orang awam kurang bisa maknanya gitu. Melihatnya kadang kurang jelas dan sebagainya. Selain tadi tradisinya ada kue keranjang, kemudian ada apa tadi namanya? Makanan apa tadi Pak? Ada angpau, kemudian ada makan bersama, kemudian katanya ada basuh kaki atau apa betul. Apa itu maknanya Pak? Setiap tahun atau gimana ini? Jadi menjelang Imlek kita juga di Rasa Dharma khususnya itu juga mengingatkan orang untuk menjalankan basuh kaki kepada orang tua sih awalnya. Tapi sekarang berkembang karena basuh kaki kan kalau kita melihat keteladanan pengajaran budi pekerti atau cicek zaman dulu kan orang tua kan kerja atau berburu itu kan lama. Jadi ketika pulang anak sudah nyiapin air untuk membasuh kaki orang tuanya ketika pulang dari keluar berburu dan sebagainya. Caranya gitu dong. Nah, kalau sekarang sebagai kontemplasi ini aja sebenarnya bentuk penghormatan bakti, terus melatih kerendahan hati kita sebenarnya. Karena di situ kalau kita menjalankan itu benar-benar ego kita dibuang sementara gitu kan. Bahkan tidak hanya ke orang tua, ke guru yang kita hormati juga bisa. Membasuh kaki guru. Ya, atau suami ke istri dan atau sebaliknya. Karena itu nanti juga dilakukan di Semarang. Di mana Pak? Di Rasa Dharma tepatnya. Di Rasa Dharma di Pecinan atau iya, di Pecinan juga. Di tanggal 27 Januari. Nah, kalau dalam waktu dekat ini apa yang bisa dinikmati masyarakat Semarang untuk perayaan Tahun Baru Imlek? Pastinya selain yang fokus memang di Semawis ya, tapi memang kalau saya lihat sih sekarang mulai di mal-mal juga sudah banyak acara juga sih, karena tadi Imlek itu secara ritual, secara budaya juga sudah menjadi bagian dari Indonesia sebagai event gitu ya, kalender event tahunan yang kadang bisa menyedot perhatian pengunjung, kira-kira begitu. Waktunya masih berapa Dik? 7 menit. Pak Andi, mungkin ada pesan-pesan di Tahun Baru Imlek ini kepada pemirsa, khususnya bagi warga Tionghoa yang merayakan dan masyarakat umum di Kota Semarang pada khususnya Pak Andi? Ya tentunya bagi umat-umat Konghucu yang akan menjelang pelaksanaan Imlek, selamat menyiapkan diri untuk serangkaian acara Imlek, karena tentunya itu butuh satu effort, butuh satu kontemplasi hati dan sebagainya. Dan semoga tentunya untuk semuanya di Tahun Baru Ular Kayu ini harapannya baru sukses, ya, pacai tadi, banyak rezeki, sehat selalu, dan dapat tercapai apa yang menjadi harapan di tahun 2576 Kong Celik ini. Iya, Pak Andi, satu lagi nih, ada yang ketinggalan. Kongsi Face itu
ada maknanya nggak sih? Kemudian ininya itu bagaimana Pak Andi aslinya? Jadi Gongsi Fa Chai ini lebih ke banyak dipakai di Tionghoa, Hong Kong sana. Fa Chai itu kan kemakmuran. Kalau di negara aslinya nggak ada? Iya, banyak kata-katanya. Ada Sin Chun Kyong Hee. Sin Chun itu tahun baru, beda-beda. Oh, beda. Ada ucapan yang Sin Chun Kyong itu tahun baru, semoga misalnya Sendi Chien Kang itu tubuhnya baik, sehat, Wan Serui, segala permasalahannya bisa. Kalau masuk ke Indonesia yang paling populer Gongsi Fa Chai. Ya, Fa Chai karena ibaratnya orang itu kan berharap sebuah kemakmuran. Fa Chai itu kan kemakmuran. Berarti selamat, moga makmur kira-kira. Ya, seperti itulah intinya, sukses makmur di tahun baru ini. Ya, mungkin bisa ucapan Gongsi Fa Chai pada pemirsa Pak Andi. Untuk semua pemirsa IMTV, saya mengucapkan saya pribadi dan juga mewakili Bumatakin Jawa Tengah, selamat tahun baru Imlek 2576 Gong Celik, Sin Chun Kyong Hee, Sendi Chien Kang, Wan Serui. Iya, Gongsi Fa Chai. Baik, terima kasih Pak Andi sudah mampir walaupun ya kurang lebih 30 menit, tidak terasa. Semoga acara-acaranya sukses Pak Andi. Terima kasih Pak. Sampai di hari tanggal 29 puncaknya ya. Puncaknya tanggal 29 bisa sukses, lancar dan tidak ada gangguan gitu, kira-kira begitu. Dan pemirsa, demikian tadi spesial podcast Hari Imlek di tahun 2025 ini bersama Pak Andi. Saya Agung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.